Mohon perhatian. Pod School SMP Negeri 1 Balong siap dimulai. Pod School. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di program Pod School. Di episode ke-6 saya ingin menaikkan satu kata karena ini berhubungan dengan bulan Agustus. Merdeka! Merdeka! Di season 6 kali ini kita mendatangkan satu bintang tamu yang cukup luar biasa dalam kancah dunia militer ya. Kita mengundang personil dari Koramil Kecamatan Balong. Kita sambut dengan hangat beliau Bapak Pugo. Tepuk tangan. Bapak Pugo, kita bacakan dulu biografinya sama seperti biasa di episode sebelumnya. Bapak Pugo kelahiran di tanggal 15 Oktober tahun 1975. 13 Pak ya? Iya. Oh, saya revisi. 13 Oktober tahun 1975. Kelahiran di mana Pak? Saya kelahiran asli Ponorogo. Asli Ponorogo ya. Usia berarti sekarang 45 Pak ya? 45 tahun ya, tapi masih energik dan luar biasa. Wah. Semangatnya yang penting. Ya, semangat apa ya? Semangat dalam bertugas, Oh, semangat iya. dalam pengabdian. Nasionalisme Pak. Nasionalisme. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Saya ngundang dari TNI, nah itu semangat saya luar biasa. Saya mau curhat dulu ya, teman boleh ya? Ya. Nah, kita curhat dulu. Aku mau cerita sebentar Pak ya. Iya. Ini dulu waktu aku lulus di usia SMA, ya, itu aku sebenarnya mau jadi TNI. Oh. Tapi sayang Pak, Iya. ya, dulu kan di tahun 2006 kalau nggak salah, itu kan tinggi badan minimal 162 atau 3 saya lupa. Nah, 163. oh 163 ya. Saya sekarang tingginya 161, berarti saya hanya kurang 2 cm sebenarnya. Gitu. Makanya sama bapak itu, gue kira apa tuh dari TNI le. Dadio, wong sing berguna untuk orang lain saja. TNI itu tugas berat dan mulia. Tepuk tangan buat TNI. Gue kamu kesel tepuk tangan terus, tapi nggak apa-apa. Semangat untuk kita semua. Nah, ini untuk Bapak Pugo, ini kebetulan berdinas di Koramil Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Pak. Nah, ini kalau boleh tahu Bapak, ini Bapak dulu mengabdi menjadi TNI, ya. Itu mulai tahun berapa Pak? Saya menjadi seorang prajurit TNI tahun 1996. 96, ya. Dulu Bapak untuk yang mendaftar pertama kali itu di mana Pak? Di Ponorogo atau di Surabaya atau di mana? Ya, jadi pertama rekrutan itu dari Ponorogo. Memang pendaftaran rekrutan TNI itu diawali dari daerah. Jadi penyampaian kalau dulu tuh dari Koramil. Iya, dari Koramil. Koramil menyampaikan ke masyarakat lewat Babinsa bahwa ada perekrutan prajurit TNI. Nah, TNI itu kan ada perekrutan secatam, secaba dan taruna itu. Kalau secatam itu dari Tamtama, kalau cabar berarti kalau Bintara, dan taruna ada Akmil. Itu. Oh, gitu. Jadi saya kebetulan waktu itu saya mendaftar dari Tamtama. Tamtama Pak ya. Tamtama saya mendengar ada informasi perekrutan TNI dan mulai dari kecil memang saya bercita-cita menjadi seorang prajurit TNI ya gitu. Ya melihat kebetulan kakak saya yang waktu itu berdinas di 501 itu tiap Sabtu sore enggak ada mungkin 2 bulan pulang itu pakai baret hijau gitu atau pakai baju loreng itu begitu gagah terus saya melihat wah besok saya kalau sudah lulus sekolah dan saya memenuhi syarat saya ikut daftar TNI seorang prajurit TNI dan kebetulan saya daftar 1 kali langsung lulus. Alhamdulillah. Terus 501 itu maksudnya apa Pak? Kalau 501 itu ada nama kesatuan. Nama kesatuan unit. Nah, jadi Batalon Infanteri Linut 501. Nah, itu yang batalon kakak saya. Lah dan saya waktu
waktu itu setelah menjadi prajurit TNI mintanya di 501 malah kena di Batalion Armet Arteri Medan di Ngawi. Di Ngawi. Kalau di 501 di Madiun. Oh, Madiun dan Ngawi. Ya. Terus ini Pak, sering sekali itu ya orang-orang yang sepuh ya atau senior, mungkin bisa bapak saya ataupun mungkin kakak saya, itu menyebut TNI atau ABRI lah, itu bedanya di mana Pak? Atau hanya istilah saja itu? Jadi begini, awalnya itu TNI itu dari ABRI kan gitu. Jadi sebelum ada TNI, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ya 4 angkatan, ya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polri. Nah, dengan adanya tahun berapa itu ada pemisahan. Jadi Polri dipisah sendiri dan menjadikan ABRI itu hanya 3 angkatan. 3 angkatan. Jadi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Nah, maka dari itu namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Panjang dari TNI, ya, bukan ya? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia karena Polri sudah bisa sudah menjadi, dipecah ya. Sudah seperti itu. Sebenarnya sama, ABRI dengan cuma penyebutannya. Orang-orangnya ya sama, ABRI itu ya TNI, cuman sekarang ABRI sudah dipindah menjadi TNI lah namanya sebenarnya TNI. Nah, ini sekarang kalau dari unsur Koramil Pak, dari unsur Koramil itu yang ditempatkan di satu Koramil itu terdiri dari berapa angkatan Pak? Atau cuma satu angkatan darat atau angkatan laut, ada campuran Pak? Nah, untuk personil yang ada di Koramil itu hanya angkatan darat saja. Oh gitu. Khusus untuk TNI AL dan TNI AU-nya itu belum ada. Jadi yang ada di Koramil itu angkatan darat, nah, seperti itu. Dari angkatan darat Pak. Iya. Nah, ini sehubungan dengan tugas Pak. Tugas pertama setelah Bapak melewati masa pendidikan TNI itu di mana? Saya pertama tugas, tapi sebelumnya saya bercerita tentang bagaimana saya mendaftarkan ya. Monggo silakan. Mungkin referensi untuk adik-adik semangat ya gitu. Itu di TNI oleh Mas. Ya, boleh yang cewek bisa, cowok juga bisa. Jadi pertama saya mendaftarkan dari Ponorogo melalui Kodim 0802 Ponorogo. Setelah itu seleksi administrasi. Setelah itu lulus administrasi, tes jasmani di Madiun di Adjenrem. Setelah di sana tes kesehatan, tes fisik, lolos, baru ke Kodam. Setelah Kodam lolos, nanti langsung pendidikan di Secata, Sekolah Calon Tamtama Magetan. Tempatnya di Magetan sana dididik kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Nah, itulah namanya di sana dikatakan Kawah Condro di Muko di sana. Jadi antara kita dirubah antara sipil menjadi militer ini yang sangat, menurut saya sangat berat, berkesan Mbak ya. Berkesan, dan saya tuh sempat nangis. Saya padahal saya nangis juga ternyata tuh sempat bener ini bohong. Saya benar-benar nangis, bahkan saya mengatakan kalau adik saya nanti menjadi TNI janganlah, biar saya aja, karena ya saya kasihan. Tapi ternyata sampai sekarang adik saya yang 2 ya masih TNI, cuma saya katakan jangan, tapi tetap maksa jadi TNI. Mungkin karena dia termotivasi mungkin, atau melihat kakak saya atau saya pengen jadi seorang prajurit. Dan saya katakan sampai di saya menangis karena begitu apa ya, beratnya itu bukan hanya berat fisik, tapi mental juga di sana itu. Jadi di sana tidak ada benernya. Terus kalau di rumah itu sebenarnya ini saya tuh main layang-layang sama tuh, bahkan tidur aja dihitung jam. Saya mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu aturan semua. Loh, ini gimana mau hidup? Saya udah pikir aja mau hidup ini, saya jadi tentara pengennya itu sehat, tapi kok kayak gini dah. Ternyata ini mungkin bukan tes mental, ujian fisik mental seperti itu, kuat apa tidak selama. Sekarang kita mau tahu TNI ya. Pendidikan berat ya, jika dilalui dengan ikhlas, dengan niat yang bagus, akhirnya jadi juga. Contoh seperti Pak Pugo ini. Lanjut Pak. Iya. Ya, terus akhirnya selama 4 bulan, lebih 4 sampai 5 bulan saya dinyatakan dilantik atau lulus
menjadi prajurit TNI AD. Nggih. Lah, setelah itu dilanjutkan dengan sekolah lanjutan kecabangan. Nah, kebetulan saya kecabangan saya artileri. Jadi kena artileri Medan. Jadi kalau artileri Medan itu mencakupi meriam, terus meriam mulai dari 76 sampai meriam 155 mm. Jadi dalam angkatan darat itu udah dibagi-bagi banyak kecabangan, Mas. Oh, gitu ada ya? kecabangan infanteri, ada kecabangan artileri Medan, artileri Arhanud Pedang Darah, ada kavaleri, ada seni tempur, ada PAL, macam-macam, Pak. Kok banyak, Pak ya? Iya. Ini saya jadi pusing nih, Pak. Iya. Jadi nanti dibagi-bagi tugasnya. Dibagi tugasnya. Seorang infanteri baret hijau. Nah, itu tugasnya di depan. Dia dikatakan dia pasukan terdepan. Nah, kalau artileri Medan itu tugasnya adalah bantuan tempur. Manakala prajurit infanteri dia menghadapi pasukan yang sekiranya berat atau mungkin banyak, dia akan minta bantuan pertempuran kepada artileri Medan atau armet, minta semacam bantuan tembakan meriam, arahnya ke musuh yang di depannya, pasukan infanteri yang di depan tadi. Setelah nanti ada tembakan permintaan koordinat, semua sudah disesuaikan dengan meriam, koordinat, baru tembakan berapa kali, tembak, jedor, nanti di sana bleng, musuh kocar-kacir, baru pasukan infanteri yang terdepan gerak. Maju gitu, Pak ya. Seperti juga sipur, seni tempur. Seni tempur juga tugasnya adalah dia semacam penjinak ranjau atau pembuatan semacam jembatan. Manakala pasukan infanteri sudah terhalang dengan sungai yang itu cukup luas, itu harus ada menggunakan atau bantuan pasukan seni tempur. Di situ dia akan membuat jembatan darurat atau jembatan yang setelah dilewati nanti dibongkar lagi bisa. Setelah lewat nanti seni tempur dibongkar lagi. Iya, lagi seperti itu fungsinya seperti itu. Jadi kegiatan seperti itu. Nah, setelah saya pendidikan lanjutan di Bandung, kejuruan Armet. Di sana 3 bulan dia menguasai tentang ilmu artileri Medan. Setelah lulus di sana baru penempatan. Nah, penempatan saya kena di batalion artileri Medan 12 Angisipi Yuda. Nah, tempatnya di Ngawi. Mungkin kalau panjenengan tahu, mungkin di sana terkenal Benteng Pendem. Oh iya, ya, Benteng Pendem ya. itu awal dari batalion kami, batalion saya. Ya. Jadi artileri Medan sebelum ada punya Makoyon sendiri itu awalnya di Benteng Pendem itu. Jadi dulu makoyanya di situ tahun lupa saya tahunnya mungkin. Nah, di situ awal sejarah batalion saya. Setelah kesini akhirnya terbentuk batalion permanen di Jalan Grudo, tepatnya di Desa Grudo, Kabupaten Ngawi. Di situ batalion saya di situ. Nah, setelah itu tugas di situ selama kurang lebih 12 tahun. Nah, di situ di batalion itu banyak semacam keluh kesah dan rasa rasa begini ya, seorang prajurit beneran kalau udah di batalion bener-bener enggak seperti kalau di waktu di pendidikan itu yang katakanlah yang mengawasi hanya pelatih. Tapi kalau di batalion itu yang mengawasi adalah senior dan pimpinan semua. Jadi di sana senior mengawasi satu klik pun hanya selisih 6 bulan pun dia berhak mengawasi adik-adiknya. Gitu ya? Artinya diawasi dalam arti diarahkan yang benar seperti itu. Nah, di sana kurang lebih 12 tahun saya sekolah secaba. Dari pertama saya sekolah secaba, kembali lagi di Bandung selama 4 bulan. Setelah saya di sana pindah di Koramil. Tapi sebelum saya sekolah itu saya ceritakan pernah tugas seperti tugas negara di Batam itu. Saya tugas 99 di Ambon. Ya, di Ambon. Rusuhan Ambon sana. Ya, Rusuhan Ambon waktu itu ada Rusuhan Ambon di situ. Terus yang kedua saya tugas di Timor Leste, perbatasan Timor Leste Indonesia. Jadi waktu itu Timor merdeka 2006 itu tugas di sana di perbatasan. Kalau di Ambon tahun 99. Nah, setelah 2008 saya sekolah terus pindah di
Koramil. Ya, pertama kali saya Koramil minta Koramil Balong, tapi ternyata Koramil Balong penuh, akhirnya saya kena di Koramil Ngerayun. Oh, Ngerayun. Enggak apa di Ngerayun, kebetulan yang kosong desa binaannya di Wonodadi, jadi perbatasan Galek sama Ponorogo. Lumayan di sana. Jauh. Lumayan nikung-nikung Bang ya. Mungkin itu Mas sejarah singkat penugasan tentang saya, dan sampai sekarang saya masih berdinas di Koramil Balong. Oh, pindah ke Balong sini Pak. Oke. Nah, itu hubungannya dengan tugas Pak. Ini kan dalam rangka untuk menegakkan kedaulatan NKRI ya, berhubungan dengan bela negara dan nasionalisme. Nah, menurut Bapak, ini pandangan Bapak ini terkait dengan nasionalisme dan bela negara. Bagaimana jiwa bela negara masyarakat saat ini Pak, kalau menurut Bapak sendiri di era pandemi seperti ini? Kalau saya katakan bela negara itu tidak mengenal pandemik, tidak mengenal apa-apa. Bela negara itu sudah mulai dari lahir sampai mati seharusnya ada punya jiwa bela negara. Cek tepuk tangan dulu. Biasa Pak Komandan itu biasa mengajukan sesuatu yang mendadak. Ini saya prank ini penontonnya juga. Oke. Terus jadi gimana? Saya rasa bela negara itu harus dipunyai seluruh warga Indonesia. Sebab namanya aja bela negara, jadi harus membela bangsanya dan harus membela negaranya. Ya, cuman caranya, ini yang kita cari ini caranya ya, ini. Nanti kalau TNI membela negara cara bertempur, berperang. Kalau jenengan bela negara, anak-anak sekolah bisa dikatakan satu, mentaati aturan yang berlaku dalam sekolahan. Ya, betul. Yang kedua, menghormati Pak Guru. Yang ketiga, menghormati orang tua. Dan mungkin yang keempat, melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah itu dengan rasa senang dan disiplin. Yaitu anak-anak sekolah. Kalau masyarakat ya bisa dikatakan mungkin dia melestarikan unsur-unsur Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Mungkin di salah satunya adalah gotong royong. Ya, seperti itu. Rasa saling menghormati, seperti itu. Jadi kalau sudah dikatakan gotong royong, ada apa-apa dilaksanakan bersama-sama, itu juga merasakan merupakan wujud dari cinta tanah air dan bela negara itu. Nah, seperti itu. Dan bela negara yang mungkin bisa dikatakan jenengan ikut, kalau anak-anak mungkin ikut pramuka. Nah, ya, pramuka. Itu kan ada semacam materi-materi atau semacam aran-aran bagaimana anak-anak pramuka itu punya jiwa patriotisme, ya, nasionalisme, pasti itu. Ya, pasti Pak. Seperti itu. Itu salah satunya lewat sekolah Pak. Iya, ya, sekolah seperti itu. Nah, kalau fungsinya bela negara itu sendiri bagi masyarakat Indonesia itu untuk apa sebenarnya Pak? Fungsinya sangat luas. Jadi sesuatu, saya bukan warga negara. Sekarang gini saja, pacar saja ya. Oh, pacar. Mungkin ini kalau saya punya pacar belum? Niku Pak, pacarnya bersanding niku. Kreatif Pak. Jadi pacar aja kita bela. Bahkan ada, katakanlah saya akan selalu membela Dikau. Pak TNI mulai gombal. Apalagi negara. Jadi, tapi yang satu adalah perlu dibela karena pertama adalah kenal dulu kan gitu. Siap. Kalau sudah kenal berarti dia cinta, kalau sudah cinta berarti akan menjaga. Kan seperti itu. Sama juga negara. Nah, negara itu juga sama dengan halnya pacar. Jadi kita kenalkan dulu kepada masyarakat, kepada anak-anak bagaimana negara Indonesia ini, tentang geografi, demografi dan budayanya, biar masyarakat, biar teman-teman atau siswa-siswa ini kenal dengan Indonesia. Nah, tentu setelah dia kenal akan mencintai. Nah, setelah saya cinta Indonesia, setelah cinta akan menjaga Indonesia ini dengan nyawa, taruhannya, dan apapun yang penting demi negara dan bangsa, bahkan rela mengorbankan kepentingan apapun demi negara, seperti itu. Dan itu wajib karena wajib, apa? Ya? Negara Indonesia itu luas. Kalau katakanlah mungkin hanya diberikan ini tugasnya Pak TNI untuk menjaga negara, tentunya
kami juga tidak mampu karena dengan luasnya Indonesia, dengan beragamnya budaya dan berpencarnya pulau-pulau luas, lautnya yang sebegitu luas. Terus terang TNI saya rasa tidak bisa melaksanakan tugas itu sendiri. Jadi harus selalu berkaitan atau selalu bersama-sama dengan elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Contoh yang terkecil katakanlah di desa gitu saja. Misalkan ada sesuatu hal yang itu sekiranya membahayakan negara, tentu harus ada laporan dari masyarakat. Masyarakat melaporkan ke RT, RT melaporkan ke RW, RW melaporkan ke Kasun, Kasun melaporkan ke kepala desa, baru dilanjutkan mungkin melaporkan ke Pak Babinsa selaku ujung tombak dari TNI Angkatan Darat. Nah, itulah wujud mungkin kebersamaan kita menjaga bersama-sama negara ini. Nah, kalau masyarakat tidak punya wawasan atau bela negara atau wawasan, tentunya masyarakat itu kan masa bodoh. Iya, betul. Mungkin di lingkungan ada hal yang sekiranya ini akan gerakan-gerakan yang akan merusak bangsa, dia akan diam. Itu urusannya TNI. Seperti itu. Makanya perlu dikatakan bahwa bela negara itu semua warga negara Indonesia punya hak dan andil ke situ, wajib bela negara. Itu ada undang-undangnya seperti itu. Begitu. Ya. Kemudian Pak, melihat situasi yang seperti ini, ya ini apa ya? Kita kan ya kondisi sekarang pandemi, kemudian juga ekonomi juga susah. Nah, bagaimana upaya dari TNI, salah satu upaya dari TNI untuk masyarakat agar sadar dan bisa memaknai pentingnya bela negara, Pak? Yang dari unsur mungkin bisa lewat Babinsa atau bisa lewat dari mana untuk menyadarkan masyarakat bahwa bela negara itu penting. Kemudian nasionalisme itu penting. Bagaimana strategi dari TNI sendiri? Kalau yang jenengan ampuh. Tentang bela negara itu penting dan bagaimana kegiatan Babinsa dengan adanya pandemi seperti ini. Ya, betul. Saya katakan bela negara itu tidak harus kan melaksanakan perang atau bertempur. Ya. Jadi seorang bela negara itu bisa luas pengertiannya. Melaksanakan perintah atau melakukan atau mungkin dikatakan mentaati aturan yang berlaku, itu juga dikatakan semacam bela negara kan gitu. Jadi yang sekarang pandemik ada yang dilakukan adalah bagaimana masyarakat itu mentaati prokes, protokol kesehatan yang ada, yang berlaku, yang disampaikan oleh negara atau PPKM yang berlaku seperti ini kan harus dilaksanakan masyarakat. Nah, kami selaku Babinsa ujung tombak dari TNI AD selalu melakukan pengawasan bersama dengan Satgas Desa, dengan pemerintahan desa, dengan Nakes Desa, bersama Babin Kaptimas dari kepolisian. Itu selalu memberikan himbauan, edukasi, sosialisasi tentang aturan-aturan PPKM yang berlaku, dan manakala masyarakat itu tidak atau ada yang melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan aturan itu, ya kami tegur. Setelah kami tegur, kami jelaskan seperti itu. Ya memang dengan adanya pandemi atau COVID itu kan ada pemahaman tentang COVID itu kan beragam-ragam ya, luas sekali Pak. Luas sekali karena ya mungkin SDM-nya atau mungkin yang lainnya itu kan ekonominya karena memaksa tetap ini seperti itu. Jadi muncul pemahaman atau penerimaan tentang corona itu kan bermacam-macam gitu, seperti itu. Ya seperti contohnya seperti itu Pak, untuk menyampaikan bela negara. Kalau hanya untuk hal yang mengacu seperti kegiatan-kegiatan seperti mungkin menyampaikan semacam tentang bela negara yang asli, seperti mungkin mengisi materi wawasan kebangsaan, mengisi kegiatan mungkin PBB dan lain-lain untuk sementara diadakan karena ada pandemi Pak ya. Seperti itu. Padahal kalau kita lihat yang salah satu sisi dari fungsi dari bela negara itu kalau di sekolah kan upacara Pak ya. Iya. Nah itu bedanya apa Pak? Upacara di TNI sama upacara di sekolah itu menurut panjenengan itu ada bedanya mboten?
pada dasarnya itu sama, cuma yang oke. membedakan adalah nama. Oh, nama. Ya, Oke. dari awalnya saja sudah kalau namanya sekolah itu TUS, tata upacara sekolah. TUS ya. Tapi kalau istilah di Bayu militer TUS. itu TUM. Jadi TUM. tata upacara militer itu sudah. Terus yang kedua nama pejabat-pejabatnya. Gitu. Kalau di TUS itu kalau di jabat yang di Irup atau Irup. komandan, kalau di tempat saya inspektur upacara. Iya. Itu kalau di TUS itu pembina Pembina upacara. upacara. Gitu. Seperti itu. Itu yang membedakan jadi Iya. cuma istilahnya, tapi Istilah kalau nama-namanya saja. formasi dan lain sebagainya bisa disamakan boleh, Pak. Ya? Hampir sama. Hampir sama. Cara semuanya sama. Cara bagaimana komandan upacara masuk itu sama semua. Oke. Kalau saya lihat dari kepangkatan ya Pak ya, dari Iya. kepangkatan panjenengan. Nah ini ada nama Pak Puguh, itu nama kepanjangannya sebenarnya siapa sih Pak? Atau cuma Puguh? Ini pertanyaan yang gimana ini? Ya konyol ini. saya lihat dari itu karena ada tim kreatif tadi yang nyodorkan gini nama panjangnya siapa gitu. Jadi gini, nama saya cukup singkat memang. Iya. Sampai saya itu kadang pengen melihat teman-teman itu kalau namanya panjang itu kan beda-beda. Misalkan Puguh Abadi gitu kan. Mungkin yang satunya namanya Puguh A, dan mungkin yang baju yang lainnya P terus Abadi. Nah, saya ini namanya hanya ini. Oh, hanya Puguh ini. itu. Jadi enggak Di kertas memang. Oh, pikiran. Nah ini Pak dari tim kreatif tanya nama panjangnya siapa? Dikira saya sendiri. Iya. Jadi orang tua Iya. saya memberi nama saya cukup singkat, Puguh. Iya. Dan sampai sekarang tuh saya belum sempat menanyakan arti nama saya. Padahal sih tak tekok nih. Jadi, artinya saya menanyakan ke orang tua saya itu nama Puguh itu artinya apa, sampai sekarang belum ketemu. belum sempat menanyakan. Dan Iya. ibu saya sudah menghadap ilahi. Jadi tidak sempat saya menanyakan. Dan bahkan 3 hari yang lalu itu orang yang saya jadikan ikon, yang saya bangga-banggakan, yang seperti yang dari awal tadi saya katakan, saya itu punya motivasi menjadi seorang prajurit adalah kakak saya yang Okay. dulu punya pulang pakai baret hijau miring terus pakai wing di tengah itu. Nah, kemarin juga sudah dipanggil menghadap yang ilahi. Oke. Semoga diterima di sisinya Pak. Amin. Dan diikutkan dalam surganya nanti kelak. Ya. Nah kemudian ini berkaitan dengan, waduh nada saya kok jadi lemes ya mendengar ilahi. Aduh tetap semangat ya, semangat TNI loh, semangat ya. Masih aku kondisi orang tahu klebu ya nggak masalah ya. Setidaknya punya angan-angan cita-cita ke situ. Nah Mudah-mudahan nanti mungkin putranya bisa mewujudkan cita-cita ayahnya. amin. Nah ini Pak, ini ketika jenengan itu bilang putra, sering sekali dari tim narasumber ini bilang putranya. Nah, menikah usia berapa? Itu pertanyaan yang buat saya tidak bisa jawab Pak. Karena sampai sekarang saya belum menikah Pak. Nah, ini segera ini karena Segera. usianya sudah menginjak 30. Wah, 30. Sudah waktunya. Sudah Segera mencari pasangan hidup Oke, yang oke. cocok dan serasi ya. Oke. Amin. Iya. Kemudian mengenai idola ya, idola Bapak ini ya, sedikit nyeleneh dari materi. Idola Bapak di TNI itu sinten? Ada nggak yang sosok yang paling indah idola? Artinya idola mereka, beliau yang saya idolakan itu seorang prajurit ya. Ya, dari TNI siapa? Kalau idola semua caranya saya idolakan semua, senior saya itu saya idolakan semua. Yang prajurit TNI itu benar-benar, bahkan saya rasa seorang prajurit itu saya melihat itu tidak ada apanya ya, tidak ada semacam salahnya kan gitu, atau tidak ada kurangnya menurut saya. Saya melihat seorang senior itu pengen, senior saya seperti itu. Nah, seperti saya juga pengen seperti itu. Kalau masalah untuk mengidolakan seorang prajurit yang semua, bahkan yang katakanlah mungkin Pak Prabowo, Pak SBY, Pak Harto,
Jenderal Sudirman. Itu idola seorang prajurit, semua pengen seperti itu. Saya sangat mengidolakan seperti itu. Tapi semua pada dasarnya tetap saya idolakan. Kan seperti itu. Berarti tidak pilih-pilih Pak ya? Tidak selama pilih. itu menjadi contoh yang baik, iya, saya diidolakan. Saya idolakan. Bahkan kalau di Cetata ya saya idolakan seorang pelatih. Yang saya lihat itu hanya seorang pelatih di sana. Belum. Jadi melihat pelatih itu rasanya saya besok kalau udah jadi prajurit beneran ya seperti pelatih itu. Badannya tegap, pakai bajunya, wah seterek, pakai topi ya seperti itu. Karena yang saya lihat waktu itu hanya pelatih saja seorang tentara, tidak ada yang lainnya. Karena langnya itu sawah semua, tidak ada perkampungan di Secata sana. Jadi yang kita melihat bangun pagi lihatnya ya pelatih, mau tidur ketemu pelatih. Itu, mau makan juga makanya kalau menjadi seorang pelatih saya besok seperti pelatih itu. Seperti itu. Walaupun dalam hatinya itu kita tuh mungkin ditempelengi pelatih, ditindaki siapa tahu, benci Pak. Bencinya gimana? Benci tapi sebenarnya cinta. Karena apa? Bencinya saya apa salah. Tapi setelah menjadi seorang prajurit kita berterima kasih sama pelatih. Kalau saya nggak ada pelatih itu mungkin saya nggak jadi seorang prajurit yang hebat. Karena apa? Contoh saja, kalau seorang pelatih itu katakanlah tidak tegas, akan membuat seorang prajurit yang lemah. Nah, setelah menjadi prajurit yang lemah, nanti kalau di medan tugas kami otomatis menjadi tidak berhasil dan menjadi santapan bagi musuh-musuh yang kita hadapi, kan seperti itu. Benar. Jadi waktu latihan itu kita melihat pelatih itu benci, tapi setelah menjadi seorang prajurit itu kita mencari pelatih itu, mengucapkan terima kasih. Nah, ini bedanya jenengan sama saya Pak. Kalau jenengan itu membenci pelatih tapi masih cinta. Nah, kalau saya dibenci sama penonton ini tapi juga nggak dicintai Pak. Aduh, apa dari saya itu ya. Kembali ke semangat bela negara dan nasionalisme. Nah Pak, ini kan masih dalam tahap untuk merayakan hari ulang tahun NKRI yang ke-76 Pak. Iya. Nah, di Koramil sendiri ada kegiatan apa Pak untuk melaksanakan menyambut hari ulang tahun itu? Untuk menyambut hari ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 ini sudah ada petunjuk dari komando atas. Untuk kegiatan Koramil itu hanya bersifat memasang umbul-umbul seperti mungkin bendera merah putih. Yang kedua melaksanakan upacara, tapi upacaranya tidak terpusat di kecamatan tapi hanya gitu. di desa masing-masing. Jadi di desa masing-masing melatih kepala desa sebagai irup dan warganya, mungkin BPD, LPMD, perangkatnya untuk melaksanakan upacara di desa, dan personilnya atau peserta upacara pun dibatasi. Terbatas ya. Hanya maksimal itu 20 orang ya, karena pandemik seperti. Jadi dengan adanya pandemik ini, untuk hari ulang tahun Republik Indonesia yang di Koramil hanya sebatas kita melatih upacara yang ada di desa binaannya masing-masing seperti itu. Begini ya, TNI itu kan terlihat garang dan lain sebagainya, tapi pada hakikatnya beliau itu adalah pengayom masyarakat ya. Beliau itu juga sabar kepada masyarakat. Mas Yonglek siap, krek. Aku tahu digetak TNI. Cuma saya juga tidak menimbulkan dendam. Itulah istimewanya TNI. Sekali lagi tidak jujur kita tangan. Oke, Bapak Pugu, ini terima kasih atas kehadirannya. Sebenarnya topiknya masih sangat menarik, tapi karena waktu yang sudah membatasi kita, semangat untuk Bapak Pugu, semoga sehat bersama dengan satu kompi pasukan di Koramil Balong, dan sukses untuk kita semuanya. Merdeka! Merdeka! Terima kasih, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's go!